Selamat pagi, nama saya Tarulisari Manurung. Saya mahasiswa profesi Stikes Flora Medan. Di sini saya akan membawakan kasus kardiovaskuler hipertensi. Tinjauan kasusnya untuk nama pasien Nyonya SM, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, statusnya menikah, pendidikan terakhir SMU, dan pekerjaannya adalah bertani. Diagnosa penyakitnya adalah hipertensi. Untuk riwayat kesehatan, keluhan utamanya pasien mengatakan sering sakit kepala berat, pusing sejak 3 hari yang lalu. Riwayat penyakit sekarang, penyebabnya pasien menderita hipertensi sejak 1 tahun yang lalu, dan sejak 1 bulan yang lalu pasien tidak lagi mengkonsumsi obat hipertensi karena sudah merasa enakan. Hal-hal yang memperbaiki keadaan yaitu pasien merasa baikan setelah dibawa berobat. Untuk bagian yang dirasakan, kepala pusing, badan terasa lemas, skala nyeri sedang 6. Badan yang dilihat tampak meringis, kesakitan, pucat. Untuk lokasinya di kepala, tidak menyebar dan sangat mengganggu aktivitas. Untuk waktunya, hal ini terjadi tanpa sebab, semakin sakit ketika beraktivitas. Terjadi secara tiba-tiba. Riwayat kesehatan masa lalunya, pasien menderita hipertensi sejak 1 tahun yang lalu. Penyakit tindakan yang dilakukan, pasien pernah dirawat di rumah sakit sejak 1 tahun yang lalu dan mengkonsumsi amlodipin 5 mg 1 kali 1 tablet, tetapi sejak 1 bulan yang lalu pasien tidak meminum obat lagi. Riwayat operasi tidak ada, lama dirawat 1 tahun yang lalu selama 3 hari. Untuk riwayat kesehatan keluarga, orang tua ayah pasien meninggal karena hipertensi, saudara kandung juga mempunyai riwayat hipertensi, keluarga Nyonya SM mempunyai riwayat penyakit hipertensi. Untuk anggota keluarga, penyebab ayah meninggal karena hipertensi. Untuk riwayat psikososialnya, pasien yakin bahwa penyakitnya bisa disembuhkan. Untuk konsep dirinya, body image-nya, pasien merasa terganggu dengan penyakitnya saat ini. Ideal diri, pasien ingin cepat sembuh dari penyakitnya. Dan harga diri, pasien mengatakan merasa disayangi dan diperhatikan oleh keluarganya. Peran diri, pasien mengatakan sebagai ibu dari 5 anaknya. Untuk personal identity, pasien seorang ibu dari 5 anak dan istri bagi suaminya. Keadaan emosional tampak stabil, hubungan dengan orang lain baik-baik saja karena keluarganya datang untuk menemani pasien. Pengkajian saat ini, pola persepsi mengatakan tentang pentingnya kesehatan sehingga apabila ada salah satu keluarganya yang sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Sebelum sakit, untuk pola nutrisi semua normal, selama sakit berkurang. Pola eliminasi juga normal, selama sakit normal, dan pola aktivitas dan latihan sebelum sakit, mampu melakukan aktivitas secara mandiri selama sakit, dibantu oleh keluarga dan perawat. Pola istirahat sebelum sakit, tidur normal, dan sesudah sakit karena sering pusing cuman tidur 3-5 jam. Sebelum sakit, pendengaran pasien sudah agak terganggu karena sudah tua, penglihatan pasien sudah kabur, pengecap pasien masih baik, sensasi masih baik. Selama sakit, pendengarannya sudah agak terganggu, pandangan kabur, pengecap pasien jadi berkurang karena bibir pasien terasa pahit, sensasi pasien masih baik. Untuk reproduksi normal, coping dan stres sebelum sakit, bisa bergaul dengan sekitarnya. Selama sakit, pasien terlihat jenuh karena ruang gerak pasien dibatasi. Untuk pemeriksaan fisik, keadaan umumnya lemah, kesadaran komposmentis, tekanan darah 170/100, heart rate 92, RR 24, temperaturnya 39. Untuk diagnosanya hipertensi grade 2, risiko yang akan terjadi yaitu stroke. Untuk pemeriksaan head to toe normal, hasil labnya juga diperiksa, terus obat-obat yang diminum. Untuk analisa data, yang pertama, data subjektifnya, pasien mengatakan badan terasa lemas. Data objektif, sebagian aktivitas pasien dibantu oleh keluarga dan perawat. Kulit dingin dan lembab, pasien tampak lemah, tekanan darah 170/100, heart rate 92, RR 24. Untuk etiologinya, kerusakan vaskuler pembuluh darah menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, vasokonstriksi pembuluh darah,
gangguan sirkulasi otak dan overlap meningkat. Masalahnya penurunan curah jantung. Yang kedua, data subjektif, pasien mengatakan kepala terasa sakit. Data objektif, pasien tampak meringis kesakitan, skala nyeri sedang 6, wal muntah ada, tekanan darah 170/100. Untuk etiologinya, kerusakan vaskuler pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah, vasokonstriksi, gangguan sirkulasi otak, resistensi pembuluh darah otak. Untuk masalahnya nyeri akut, sakit kepala. Yang ketiga, data subjektifnya, pasien mengatakan tidak bisa tidur. Data objektif, palpebra tampak menghitam, pasien tidur hanya 3-5 jam per hari, pasien mengatakan kepala pusing. Untuk etiologinya, kerusakan vaskuler pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah, vasokonstriksi, gangguan sirkulasi otak, dan resisten pembuluh darah otak sehingga menyebabkan gangguan pola tidur. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan afterload meningkat yang ditandai dengan pasien mengatakan badan terasa lemas. Sebagian aktivitas pasien dibantu oleh keluarga dan perawat. Kulit dingin dan lembab, pasien tampak lemah. Yang kedua, nyeri akut, sakit kepala yang berhubungan dengan resistensi pembuluh darah otak meningkat yang ditandai dengan pasien mengatakan kepala terasa sakit, pasien tampak meringis, kesakitan, dan skala nyeri 6. Yang ketiga, gangguan pola tidur resisten pembuluh darah otak meningkat yang ditandai dengan pasien mengatakan tidak bisa tidur, palpebra tampak menghitam, pasien tidur 3-5 jam sehari, pasien mengatakan kepala pusing. Untuk intervensi keperawatannya, yang pertama, penurunan curah jantung. Untuk NOK, setelah dilakukan tindakan perawatan 3x24 jam, curah jantung pasien kembali normal yang ditandai dengan pasien mampu melakukan aktivitas secara mandiri, pasien tampak segar, nyeri kepala berkurang. Yang keempat, vital sign dalam keadaan normal. Untuk NIC-nya, cardiac care, yang pertama, monitor balance cairan, monitor adanya perubahan tekanan darah, atur periode latihan dan istirahat untuk menghindari kelelahan, monitor toleransi aktivitas pasien. Yang kelima, anjurkan untuk menurunkan stres. Yang keenam, pemberian jus mentimun pagi dan sore, vital sign, dan memonitor suhu, warna, dan kelembaban kulit, monitor sinus perifer, identifikasi penyebab dari perubahan vital sign. Yang kedua, nyeri akut setelah dilakukan tindakan keperawatan, yaitu pain management 3x24 jam yang ditandai dengan pasien mampu mengontrol nyeri. Pasien mengontrol nyeri berkurang atau hilang, tanda vital dalam batas normal, pasien dapat beristirahat. Untuk NIC-nya, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan, bantu pasien dan keluarga untuk mencari dukungan, kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Ajarkan tentang teknik non farmakologi, berikan analgetik untuk mengurangi nyeri, tingkatkan istirahat. Untuk yang ketiga, gangguan pola tidur setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, gangguan pola tidur pasien yang ditandai dengan jumlah jam tidur dalam batas normal 7-8 jam, perasaan pasien fresh atau segar, pasien merasa cukup nyaman. Untuk NIC-nya, anjurkan pasien istirahat yang cukup, jelaskan pentingnya tidur yang adekuat, fasilitasi untuk mempertahankan aktivitas sebelum tidur, ciptakan lingkungan yang nyaman, kolaborasi pemberian obat tidur. Implementasi keperawatan dan evaluasi dilakukan secara 3 hari. Untuk hari pertama, yaitu mengobservasi tanda-tanda vital, tekanan darah masih 180/100, minum jus mentimun, memberikan obat, memberikan lingkungan yang tenang yang nyaman, klien tampak berbaring, tempat tidur seraya meringis, kesakitan, mengamati warna kulit, tampak pucat, kelembapan, berkeringat sehingga lembab, memonitor balance cairan, memantau toleransi aktivitas pasien, memantau tanda-tanda sianosis dan perifer. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan masih terasa lemah, tekanan darah masih 160/100, masih lembab dan berkeringat, masalah penurunan curah jantung belum teratasi, melanjutkan perencanaan keperawatan. Untuk nyeri, mengkaji nyeri dan karakteristiknya dan lokasinya, pasien mengatakan nyeri sedang di kepala dan leher seperti ditusuk-tusuk, memberikan lingkungan yang tenang dan nyaman, klien tampak berbaring dan memberikan posisi semi-fowler, mengajarkan teknik relaksasi tarik napas dalam. Untuk evaluasi yang didapat, pasien mengatakan masih pusing dan masih meringis dan nyeri belum teratasi. Untuk gangguan tidur,
menganjurkan pasien untuk istirahat, menjelaskan pentingnya tidur yang adekuat, dan menciptakan lingkungan yang nyaman pasien untuk istirahat. Evaluasi yang diharapkan, pasien mengatakan masih sulit tidur karena masih sakit kepala, pasien tampak menguap, masalah gangguan untuk tidur belum teratasi. Untuk hari yang kedua, mengobservasi tanda-tanda vital, memberikan jus mentimun, memberikan lingkungan yang nyaman, dan mengamati turgor kulit. Untuk evaluasinya masih tampak lemah, tekanan darah masih 150/100, kulit tampak lembab dan berkeringat, masalah penurunan curah jantung belum teratasi, melanjutkan rencana keperawatan. Untuk diagnosa nyeri, masih tetap memantau lokasi nyeri dan karakteristiknya, memberikan lingkungan yang nyaman, mengajarkan teknik relaksasi tarik napas dalam, dan berkolaborasi dalam pemberian obat. Untuk evaluasinya mengatakan nyeri masih terasa, kepala masih ada, tekanan darah masih 150/100, masalah nyeri masih teratasi sebagian. Untuk gangguan tidur, pasien menganjurkan pasien untuk istirahat yang cukup. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan sudah mulai dapat tidur, pasien tampak lebih segar dan tenang, masalah keperawatan teratasi sebagian. Untuk hari yang ketiga, mengobservasi tanda-tanda vital, tekanan darah 160/90, memberikan jus mentimun, memberikan lingkungan yang nyaman, memonitor balance cairan, memantau toleransi aktivitas pasien. Untuk hasil yang didapatkan, pasien mengatakan badan terasa lebih baik, pasien tampak segar, pasien sudah dapat beraktivitas seperti ke kamar mandi tanpa dibantu keluarga, masalah teratasi. Untuk nyeri, mengkaji tingkat nyeri, memantau nyeri, dan memberikan lingkungan yang nyaman. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan nyeri kepala sudah berkurang, pasien tampak segar, skala nyeri 3, masalah nyeri teratasi sebagian. Untuk gangguan tidur, evaluasi yang diharapkan, pasien mengatakan masih sulit tidur karena kepala masih pusing, pasien tampak menguap, gangguan tidur teratasi sebagian. Untuk kesimpulan, pengkajian keperawatan adalah tahap yang sistematis dan pengumpulan tentang individu pada keluarga dan kelompok. Dari pengkajian dilakukan pada Nyonya DS pada tanggal 5 Maret, secara umum data pada ditemukan di dalam pasien tidak jauh berbeda. Untuk diagnosa keperawatan ada 3. Yang pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan afterload meningkat. Yang kedua, nyeri akut sakit kepala berhubungan dengan resistensi pembuluh darah otak meningkat. Yang ketiga, gangguan pola tidur berhubungan dengan resistensi pembuluh darah otak meningkat. Untuk intervensinya, sesuai dengan diagnosanya, dilakukan 3x24 jam. Untuk implementasi keperawatan, suatu realita dari rencana tindakan keperawatan yang telah disusun. Pada tahap ini, pelaksanaan rencana keperawatan dilakukan sesuai dengan diagnosa keperawatan yang ditemukan. Untuk evaluasi, merupakan tahap akhir dari proses keperawatan yang telah digunakan untuk menentukan seberapa baik rencana yang telah disusun. Evaluasi keperawatan yaitu penurunan curah jantung teratasi sebagian, nyeri akut dirasakan pasien skala 3, dan gangguan pola tidur teratasi. Demikian, terima kasih.